Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat SG Toktil semua yang saya cintai? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pembahasan kali ini, channel SG Toktil menyajikan video penjelasan tentang syaraf terjepit. Bagaimana pemahaman sahabat tentang syaraf terjepit? Apakah sudah sama dengan materi yang saya sampaikan melalui video ini? Untuk lebih jelasnya tonton videonya hingga selesai, jangan di-skip. Dalam video ini saya mempunyai beberapa daftar pertanyaan tentang syaraf terjepit seperti, apa yang dimaksud dengan penyakit saraf terjepit? Apakah banyaknya kandungan lemak di tubuh bisa menyebabkan saraf terjepit? Mengapa saraf terjepit sering terjadi di bagian tulang belakang dan persendian? Apabila terjadi saraf terjepit di tulang belakang, bagian tubuh manakah yang ikut terganggu? Penyakit apa saja yang bisa timbul akibat dari saraf terjepit? Apakah ada makanan yang bisa memperburuk kondisi orang yang terkena saraf terjepit? Berapa liter per hari air yang bisa dikatakan cukup untuk penderita saraf terjepit? Apa yang akan terjadi jika penderita saraf terjepit kurang minum air putih? Bagaimana cara mengatasi saraf terjepit secara medis? Apakah injeksi steroid ada efek sampingnya? Apakah operasi saraf terjepit ada efek sampingnya? Apakah penyakit saraf terjepit bisa disembuhkan total? Apakah penyembuhan saraf terjepit menggunakan obat-obatan tidak ada efek sampingnya? Terapi apa yang bisa membantu penyembuhan syaraf terjepit? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga selesai. Apa yang dimaksud dengan penyakit saraf terjepit? Penyakit saraf terjepit terjadi ketika saraf yang terletak di sekitar tulang belakang atau di sekitar persendian tubuh tertekan atau terjepit oleh jaringan atau struktur lain seperti otot, tulang, atau cakram intervertebral. Tekanan pada saraf dapat menyebabkan gejala seperti rasa sakit, kelemahan, mati rasa, atau kesemutan di daerah yang dilayani oleh saraf tersebut. Gejala ini bisa terjadi di area tertentu atau menyebar ke bagian tubuh lainnya tergantung pada saraf yang terjepit. Penyebab umum dari penyakit saraf terjepit meliputi cedera, peradangan, postur yang buruk, penggunaan komputer yang berlebihan, dan penyakit tertentu seperti hernia nukleus pulposus atau radikulopati. Pengobatan tergantung pada penyebab dan gejala yang dialami, dan dapat mencakup pemberian obat, terapi fisik, atau pembedahan. Apakah banyaknya kandungan lemak di tubuh bisa menyebabkan saraf terjepit? Tidak ada hubungan langsung antara kandungan lemak dalam tubuh dengan penyakit saraf terjepit. Namun, kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit saraf terjepit, terutama pada daerah tulang belakang dan persendian, karena beban berlebih pada area tersebut dapat menyebabkan tekanan dan memperburuk kondisi saraf yang sudah terjepit. Selain itu, kelebihan berat badan juga dapat menyebabkan ketegangan otot dan kelainan postur tubuh yang dapat menyebabkan tekanan pada saraf. Oleh karena itu, menjaga berat badan yang sehat dapat membantu mencegah risiko terjadinya penyakit saraf terjepit, terutama pada area tulang belakang dan persendian. Mengapa saraf terjepit sering terjadi di bagian tulang belakang dan persendian? Saraf terjepit bisa terjadi di berbagai bagian tubuh, namun saraf terjepit paling sering terjadi di bagian tulang belakang dan persendian. Hal ini disebabkan karena di daerah tersebut terdapat banyak saraf yang melewati tulang belakang dan persendian. Tulang belakang atau vertebral column merupakan struktur yang melindungi sumsum tulang belakang, spinal cord, dan saraf-saraf yang berasal dari tulang belakang. Saraf-saraf ini dapat terjepit jika terjadi tekanan pada saraf tersebut yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti peradangan, pembengkakan, atau cakram intervertebral yang tergeser dari posisi normalnya. Sementara itu, persendian adalah area tubuh di mana dua atau lebih tulang bertemu dan bergerak satu sama lainnya. Beberapa persendian seperti lutut, bahu, dan pinggul memiliki beberapa saraf yang melintasi persendian tersebut. Oleh karena itu, jika persendian tersebut mengalami kerusakan atau cedera, saraf di sekitarnya dapat terjepit. Faktor risiko seperti postur yang buruk, cedera, dan peradangan juga dapat mempengaruhi risiko terjadinya saraf terjepit di bagian tulang belakang dan persendian. Namun, saraf terjepit dapat terjadi di mana saja di tubuh tergantung pada saraf yang terkena. Apabila terjadi saraf terjepit di tulang belakang, bagian tubuh manakah yang ikut terganggu?
Jika terjadi saraf terjepit di tulang belakang, gejala yang dialami dapat bervariasi tergantung pada saraf yang terkena dan lokasi terjepitnya saraf. Saraf terjepit di tulang belakang biasanya menyebabkan gejala pada daerah tubuh yang dilayani oleh saraf yang terjepit. Beberapa gejala yang dapat terjadi akibat saraf terjepit di tulang belakang antara lain. 1. Rasa sakit yang menjalar atau terlokalisasi pada area tulang belakang yang terkena, misalnya pada leher, punggung, atau pinggang. 2. Kelemahan otot. 3. Mati rasa atau kesemutan pada area yang dilayani oleh saraf yang terjepit. 4. Kesulitan dalam berjalan atau berdiri. 5. Kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh. Misalnya, saraf terjepit di leher dapat menyebabkan sakit kepala, nyeri leher, kesemutan atau mati rasa pada tangan atau jari, dan kesulitan dalam menggerakkan tangan. Sedangkan saraf terjepit di pinggang dapat menyebabkan nyeri pinggang, kesemutan pada kaki atau kaki bagian bawah, kelemahan kaki, dan kesulitan dalam berjalan. Namun, perlu dicatat bahwa gejala saraf terjepit di tulang belakang dapat menyerupai gejala kondisi medis lainnya. Oleh karena itu, jika Anda mengalami gejala yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Penyakit apa saja yang bisa timbul akibat dari saraf terjepit? Saraf terjepit dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, tergantung pada saraf mana yang terjepit dan seberapa parah kondisinya. Beberapa kondisi medis yang dapat timbul akibat saraf terjepit antara lain. 1. Herniated disc. Saraf terjepit di daerah tulang belakang dapat disebabkan oleh herniated disc atau cakram intervertebral yang tergeser dari posisi normalnya. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan pada bagian tubuh yang dilayani oleh saraf yang terjepit. 2. Carpal tunnel syndrome. Saraf terjepit di pergelangan tangan dapat menyebabkan kondisi yang disebut carpal tunnel syndrome. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh tekanan pada saraf median di pergelangan tangan, yang menyebabkan rasa sakit, kelemahan, atau kesemutan pada jari-jari. 3. Tarsal tunnel syndrome. Saraf terjepit di pergelangan kaki dapat menyebabkan tarsal tunnel syndrome. Kondisi ini terjadi ketika saraf tibialis terjepit di dalam tunnel di sekitar pergelangan kaki, yang dapat menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan pada telapak kaki, tumit, atau jari-jari kaki. 4. Radiculopahi. Saraf terjepit di tulang belakang dapat menyebabkan radiculopahi, yaitu kondisi di mana saraf terjepit di dalam tulang belakang dan menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kelemahan pada bagian tubuh yang dilayani oleh saraf tersebut. 5. Sciatica. Saraf terjepit di tulang belakang dapat menyebabkan sciatica, yaitu kondisi di mana saraf terjepit di area tulang belakang yang mengakibatkan rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan pada pinggul, paha, atau kaki. 6. Neuropati. Saraf terjepit juga dapat menyebabkan neuropati, yaitu kerusakan pada saraf yang terjepit. Gejala neuropati meliputi rasa sakit, mati rasa, atau kesemutan pada bagian tubuh yang dilayani oleh saraf tersebut. Penting untuk diketahui bahwa saraf terjepit juga dapat disebabkan oleh kondisi medis lainnya, seperti artritis, kanker, atau cedera. Oleh karena itu, jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan atau tidak biasa, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat. Apakah ada makanan yang bisa memperburuk kondisi orang yang terkena saraf terjepit? Secara umum, tidak ada makanan tertentu yang secara langsung memperburuk kondisi orang yang terkena saraf terjepit. Namun, terdapat beberapa jenis makanan yang dapat memperburuk gejala dan kondisi yang terkait dengan saraf terjepit. Beberapa makanan yang perlu dihindari atau dikurangi konsumsinya oleh orang yang mengalami saraf terjepit antara lain. 1. Makanan berlemak. Makanan yang tinggi lemak jenuh, terutama yang berasal dari sumber hewani seperti daging merah, mentega, dan keju, dapat meningkatkan peradangan pada tubuh dan memperburuk gejala saraf terjepit. 2. Makanan berkalori tinggi. Konsumsi makanan yang berkalori tinggi, terutama yang memiliki kandungan gula yang tinggi seperti makanan ringan dan minuman manis, dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan memperburuk gejala saraf terjepit. 3. Makanan olahan. Makanan olahan, seperti sosis, ham, dan makanan kaleng, dapat mengandung bahan kimia dan pengawet yang dapat memperburuk peradangan pada tubuh dan memperparah gejala saraf terjepit. 4. Makanan dengan kandungan gluten tinggi. Beberapa orang mungkin memiliki sensitivitas terhadap gluten, yang dapat ditemukan dalam gandum, barley, dan gandum hitam. Konsumsi makanan yang tinggi gluten dapat memperburuk gejala saraf terjepit pada beberapa orang. Sementara itu, beberapa jenis makanan yang dapat membantu memperbaiki kondisi orang yang terkena saraf terjepit antara lain.
1. Sayuran dan buah-buahan. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang kaya serat dan vitamin dapat membantu mengurangi peradangan pada tubuh dan memperbaiki kesehatan saraf. 2. Makanan berprotein tinggi. Konsumsi makanan yang kaya protein seperti ikan, kacang-kacangan, dan daging ayam dapat membantu memperkuat otot dan mengurangi tekanan pada saraf terjepit. 3. Minum air yang cukup. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dapat membantu mengurangi peradangan dan memperbaiki sirkulasi darah yang dapat memperbaiki kondisi saraf terjepit. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, seperti alergi makanan atau sensitivitas tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi mengenai jenis makanan yang sebaiknya Anda hindari atau konsumsi dalam jumlah yang tepat. Berapa liter per hari air yang bisa dikatakan cukup untuk penderita saraf terjepit? Tidak ada rekomendasi air minum yang spesifik untuk penderita saraf terjepit. Namun, banyak ahli kesehatan merekomendasikan untuk minum setidaknya 8 gelas air per hari atau sekitar 2 liter untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum. Jumlah air yang dibutuhkan juga bisa bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Minum cukup air sangat penting bagi kesehatan tubuh dan membantu melancarkan fungsi tubuh, termasuk sistem saraf. Kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi dan memperburuk gejala saraf terjepit seperti rasa sakit dan pembengkakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tubuh terhidrasi dengan cukup dan mengonsumsi air dalam jumlah yang mencukupi setiap hari. Selain air, konsumsi makanan yang mengandung air, seperti buah-buahan dan sayuran, juga bisa membantu menjaga tubuh terhidrasi. Apa yang akan terjadi jika penderita saraf terjepit kurang minum air putih? Kurang minum air putih atau kekurangan cairan dalam tubuh dapat memperburuk gejala saraf terjepit. Dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf dan memperparah gejala saraf terjepit, seperti rasa sakit, kram, dan kekakuan otot. Kekurangan cairan dalam tubuh juga dapat menyebabkan pembengkakan, karena ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal akan menahan air di dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan. Hal ini dapat memperparah pembengkakan pada area saraf terjepit dan membuat gejala semakin parah. Oleh karena itu, sangat penting bagi penderita saraf terjepit untuk memperhatikan asupan air putih mereka dan memastikan bahwa mereka terhidrasi dengan baik. Dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas air putih setiap hari, dan lebih banyak lagi jika mereka berolahraga atau beraktivitas fisik yang intens. Jika penderita saraf terjepit mengalami kesulitan untuk minum air putih, mereka dapat mencoba untuk menambahkan rasa pada air seperti perasan lemon atau jeruk nipis, atau mengonsumsi makanan yang mengandung air seperti buah-buahan dan sayuran. Bagaimana cara mengatasi saraf terjepit secara medis? Pengobatan saraf terjepit secara medis tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan saraf terjepit. Beberapa cara mengatasi saraf terjepit secara medis antara lain. 1. Obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat antiinflamasi non-steroid, SAID, atau obat penghilang rasa sakit untuk mengurangi peradangan dan meredakan rasa sakit yang terkait dengan saraf terjepit. 2. Fisioterapi. Fisioterapi dapat membantu mengurangi tekanan pada saraf terjepit dan memperkuat otot di sekitar saraf terjepit. Latihan fisioterapi khusus dapat membantu memperbaiki fleksibilitas, mobilitas dan kekuatan otot. 3. Terapi manual. Terapis manual dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan meredakan tekanan pada saraf terjepit dengan menggunakan teknik pijat dan manipulasi. 4. Injeksi steroid. Dokter dapat memberikan injeksi steroid pada area yang terkena saraf terjepit untuk mengurangi peradangan dan meredakan rasa sakit. 5. Operasi. Dalam beberapa kasus, operasi mungkin diperlukan untuk mengurangi tekanan pada saraf terjepit. Operasi dapat dilakukan untuk mengeluarkan jaringan yang menyebabkan saraf terjepit atau untuk memperbaiki kerusakan pada tulang belakang atau persendian. Pilihan pengobatan terbaik untuk saraf terjepit tergantung pada tingkat keparahan dan penyebab saraf terjepit. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan pengobatan yang tepat untuk kondisi Anda. Selain pengobatan medis, perubahan gaya hidup seperti olahraga teratur, menjaga berat badan yang sehat, dan memperbaiki posisi duduk atau berdiri dapat membantu mengurangi risiko terjadinya saraf terjepit. Apakah injeksi steroid ada efek sampingnya? Ya, injeksi steroid memiliki beberapa efek samping yang mungkin terjadi. Efek samping yang paling umum dari injeksi steroid adalah rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di area suntikan. Selain itu, beberapa efek samping yang mungkin terjadi termasuk 1. Kenaikan berat badan. Penggunaan steroid dapat menyebabkan peningkatan berat badan, terutama jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. 2. Retensi air.
Steroid dapat menyebabkan retensi air atau penahanan cairan dalam tubuh, yang dapat menyebabkan pembengkakan. 3. Masalah tidur. Penggunaan steroid dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan insomnia. 4. Kenaikan tekanan darah. Penggunaan steroid dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah. 5. Peningkatan risiko infeksi. Steroid dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga meningkatkan risiko infeksi. 6. Gangguan hormon. Penggunaan steroid dapat mempengaruhi produksi hormon alami dalam tubuh, dan menyebabkan gangguan hormon seperti penurunan libido atau kehilangan kekuatan otot. Jumlah dan durasi penggunaan steroid dapat mempengaruhi seberapa besar efek samping yang muncul. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan steroid dilakukan di bawah pengawasan dokter dan mengikuti dosis yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko efek samping. Apakah operasi saraf terjepit ada efek sampingnya? Ya, operasi untuk saraf terjepit juga memiliki risiko efek samping seperti halnya pada tindakan bedah lainnya. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah operasi saraf terjepit meliputi 1. Nyeri. Setelah operasi, pasien mungkin mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan di area yang dioperasi. Nyeri biasanya dapat dikendalikan dengan obat pereda nyeri yang diresepkan oleh dokter. 2. Infeksi. Operasi apapun memiliki risiko infeksi, terutama jika pasien memiliki kondisi medis yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. 3. Pendarahan. Pada beberapa kasus, operasi saraf terjepit dapat menyebabkan pendarahan. Jika pendarahan parah, pasien mungkin memerlukan transfusi darah atau operasi tambahan. 4. Kekakuan otot. Setelah operasi, beberapa pasien mungkin mengalami kekakuan otot atau keterbatasan gerakan di area yang dioperasi. Terapi fisik dapat membantu memperbaiki kondisi ini. 5. Kerusakan saraf. Operasi saraf terjepit dapat menyebabkan kerusakan saraf, yang dapat menyebabkan rasa sakit, mati rasa, atau kelemahan pada area yang terkena. 6. Reaksi alergi. Beberapa pasien mungkin mengalami reaksi alergi terhadap obat bius atau bahan lain yang digunakan selama operasi. Namun, banyak pasien yang mengalami hasil yang baik setelah operasi saraf terjepit, dan efek samping seringkali dapat diminimalkan atau diatasi dengan perawatan medis yang tepat. Sebelum memutuskan untuk menjalani operasi, pasien sebaiknya membicarakannya secara rinci dengan dokter untuk memahami risiko dan manfaat dari prosedur tersebut. Apakah penyakit saraf terjepit bisa disembuhkan total? Kemungkinan penyembuhan total untuk saraf terjepit tergantung pada faktor-faktor seperti penyebab dan tingkat keparahan saraf terjepit. Beberapa kasus saraf terjepit bisa sembuh total dengan pengobatan yang tepat dan perubahan gaya hidup, seperti olahraga teratur dan menjaga berat badan yang sehat. Namun, dalam beberapa kasus, saraf terjepit dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf dan jaringan di sekitarnya. Jika kerusakan saraf terjadi, maka proses penyembuhan bisa memakan waktu yang lebih lama atau bahkan mungkin tidak mungkin lagi untuk mengembalikan fungsi saraf yang hilang. Penting untuk mengenali gejala saraf terjepit sejak dini dan segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Pencegahan dengan cara menjaga postur tubuh yang baik, olahraga teratur, dan menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya saraf terjepit juga sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya saraf terjepit. Apakah penyembuhan saraf terjepit menggunakan obat-obatan tidak ada efek sampingnya? Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati saraf terjepit seperti obat antiinflamasi non-steroid, SAID, dan obat penghilang rasa sakit memiliki efek samping tertentu yang harus diperhatikan. Beberapa efek samping dari obat-obatan tersebut antara lain: 1. Gangguan pencernaan. Beberapa orang mungkin mengalami masalah lambung seperti sakit perut, mual, muntah, dan diare. 2. Kerusakan hati. Pemakaian jangka panjang obat SAID dapat menyebabkan kerusakan hati. 3. Masalah ginjal. Penggunaan jangka panjang obat SAID dapat menyebabkan masalah ginjal seperti gagal ginjal. 4. Risiko peningkatan tekanan darah. Penggunaan jangka panjang obat SAID dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Namun, efek samping ini tidak selalu terjadi pada semua orang. Efek samping obat juga bisa berbeda-beda tergantung pada dosis obat, lamanya penggunaan, kondisi kesehatan, dan jenis obat. Dokter biasanya akan mempertimbangkan manfaat dan risiko penggunaan obat dan memberikan dosis yang tepat untuk meminimalkan risiko efek samping. Selain itu, penting untuk memberitahu dokter mengenai riwayat medis dan obat-obatan lain yang sedang dikonsumsi sebelum memulai pengobatan untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Terapi apa yang bisa membantu penyembuhan syaraf terjepit? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu penyembuhan syaraf terjepit, salah satunya adalah terapi lintah dengan biaya sukarela, di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit. Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil, di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas. Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Selesai sudah pertanyaan sekaligus jawaban yang menjelaskan tentang syaraf terjepit dan semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar di bawah. Mengenai penyakit syaraf terjepit, apabila ada yang sahabat perlu sampaikan, bisa berupa informasi yang bermanfaat, ataupun pertanyaan kepada kami tentang bahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.